Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I guess we never know. Just hold on. Can't stop us. No one can stop us. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar Bahasa Indonesia kelas 4. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Tentunya kalian sehat-sehat ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, cukup anak-anak. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang gagasan pokok atau ide pokok atau pikiran pokok. Itu sama ya anak-anak, artinya sudah dipahami belum materi yang Pak Guru sampaikan kemarin? Kalau belum dipahami, dibaca lagi, kemudian ditonton lagi videonya. Baik anak-anak, hari ini untuk bahasa Indonesia masih tentang mempelajari gagasan pokok ataupun ide pokok, pikiran utama, itu sama ya. Nah, mari kita perdalam lagi materinya dan Pak Guru nanti akan berikan contoh-contoh soal agar membantu kalian dalam memahami materi ide pokok ini ya. Tentunya harus banyak latihan. Sudah siap untuk belajar lagi? Baik, kalau sudah siap belajar lagi, silahkan simak video yang akan Pak Guru tampilkan berikut ini. Jangan lupa beri catatan, kemudian poin-poin yang terpenting silahkan kalian simak. Baik, kita mulai mengingat kembali. Pada pertemuan kemarin kalian sudah mengenal, mengamati, dan menganalisis tentang gagasan pokok. Tentunya ada beberapa poin penting yang perlu diingat dan dipahami. Setelah kalian membaca bacaan di buku paket halaman 16-17, tentunya kalian dapat melatih pemahaman tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita ingat kembali pengertiannya. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Sudahkah kalian membaca dan mengerjakan tugas teks bacaan buku paket halaman 16-17? Mari kita bahas. Pembahasan pertama, Pak Guru berikan contoh paragraf yang kalian baca kemarin, yaitu tentang permainan bentengan. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Nah, dapat kalian perhatikan kotak berwarna hijau adalah kalimat utama paragraf 1. Kalimat utama paragraf 1 berada di awal kalimat. Kalimat utama merupakan kalimat yang utuh, artinya dari awal kata sampai tanda titik pada kalimat pertama. Kedua, kotak berwarna hitam adalah kata kunci dari kalimat utama yang berguna membantu kita untuk menentukan gagasan pokok. Yang ketiga adalah kotak berwarna merah adalah kata kunci dari kalimat penjelas yang berguna membantu kita dalam menentukan gagasan pendukung. Penjelasan berikutnya. Jadi, pada paragraf 1 dapat kita temukan jawaban sebagai berikut. 1. Kalimat utama adalah permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan kotak berwarna hijau tadi. Nomor 2, gagasan utama atau gagasan pokoknya dapat kita tulis berdasarkan kata kunci yang kita temukan. Seperti contoh yang Pak Guru tuliskan. Bisa pertama berbunyi sejarah unik permainan bentengan. Dan yang kedua bisa berbunyi permainan bentengan memiliki keunikan. Yang ketiga adalah gagasan pendukung. Dapat kita tulis berdasarkan kata kunci yang ada pada kalimat penjelas. Seperti contoh, 1. Cara permainan bentengan. Kedua, pemenang permainan bentengan. Ya, bisa kalian amati baik-baik
tentang apa yang Pak Guru jelaskan. Penjelasan berikutnya yaitu paragraf kedua. Permainan ini memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut benteng lawan. Permainan ini juga melatih anak meningkatkan kreativitasnya. Ya, silahkan diamati paragraf kedua anak-anak. Baik, penjelasannya adalah, jadi pada paragraf 2 dapat kita temukan jawaban sebagai berikut. 1. Kalimat utama adalah permainan ini memiliki banyak manfaat. Ya, di dalam kotak hijau kalau kalian amati ya. Yang kedua adalah gagasan utama atau gagasan pokok dapat kita tulis berdasarkan kata kunci yang kita temukan pada kotak berwarna hitam. Seperti contoh manfaat, permainan bentengan. Yang ketiga, gagasan pendukung dapat kita tulis berdasarkan kata kunci yang ada pada kalimat penjelas yang berwarna merah ya, kotak berwarna merah. Seperti contoh, strategi permainan bentengan. Itu yang kalimat pertama. Yang kedua adalah strategi dan kreativitas permainan bentengan. Ya, silahkan kalian cocokkan penjelasan Pak Guru dengan tanda-tanda kotak yang berwarna. Nah, sekarang penutup, yaitu ringkasan dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Cara menentukan gagasan pokok atau utama dan gagasan pendukung yang tepat sebagai berikut. 1. Membaca keseluruhan setiap paragraf. 2. Temukan kalimat utama terlebih dahulu. 3. Analisis paragraf dengan cara memberi tanda dengan cara memberi garis bawah atau tanda yang lain untuk menemukan kata kunci. 4. Rangkailah kata kunci yang kalian temukan menggunakan kalimatmu sendiri untuk menentukan gagasan pokok dan pendukung. Nah, pesan moral yang disampaikan dalam teks bacaan yang kalian baca adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita patut menghargai perbedaan karena Indonesia terdiri dari beberapa suku dan adat istiadat. Permainan tradisional dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam suatu kegiatan walaupun kita berbeda dari daerah asal. Begitu ya anak-anak, jadi setiap bacaan memiliki pesan moral tersendiri. Tentunya dapat kalian laksanakan di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan dari Pak Guru. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Sudah menyimak pembelajaran tadi ya melalui video. Nah, tentunya kalian harus banyak-banyak latihan dan banyak membaca tentang paragraf. Nah, karena di tema 1 ini masih tentang ide pokok, maka materi kita ini masih tentang ide pokok sampai tema 1. Nah, Pak Guru cukupkan, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar, jaga kesehatan, kemudian cukup istirahatnya, jangan lupa ibadahnya juga yang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.